Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kami akan menampilkan tentang perkembangan masa pubertas yang beranggotakan Ririn Afrida, Windia Nanda, Nurlia Hasanah, dan Siska Monika. Selamat menyaksikan. Pengertian masa pubertas. Menurut dari teori Sandrock 1980, mengatakan pubertas adalah periode dalam rentang perkembangan ketika anak-anak berubah dari makhluk aseksual menjadi seksual. Di sini pubertas merupakan tanda secara biologis bahwa individu telah memasuki usia remaja dia. Dan ciri-ciri masa pubertas menurut Harlock 1980 ayat 184 mengatakan bahwa ciri-cirinya yang pertama adalah masa puber adalah periode tumpang tindih. Kenapa dikatakan periode tumpang tindih? Karena masa puber ini terjadi di antara tahun akhir anak-anak dengan awal masa remaja. Tapi dia belum bisa dikatakan remaja karena dia belum memasuki usia remaja dia. Dia antara tengah-tengah akhir anak-anak mau memasuki awal remaja. Dan kedua, dengan ciri-ciri masa puber adalah periode yang singkat. Periode yang singkat artinya puber di sini sekitar terjadi antara 2 sampai 3 tahun. Yang ketiga, cirinya yaitu masa puber dibagi dalam beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap prapuber, tahap puber, dan tahap pasca puber. Tahap puber yaitu sebelum pubertas ketika anak-anak pertama kali mengalami perubahan fisik yang menandakan kematangan seksual. Dan tahap pubertas yaitu merupakan titik pencapaian kematangan seksual, ditandai dengan keluarnya darah menstruasi pertama kali pada perempuan. Dan yang ketiga, pasca puber, pertumbuhan tulang telah lengkap dan fungsi reproduksinya terbentuk dengan cukup baik. Dan yang selanjutnya itu kelima, masa puber, cirinya yaitu merupakan masa pertumbuhan dan perubahan, yaitu pertumbuhan menjadi lebih besar, tulang-tulang yang kecil menjadi lebih besar. Perubahan dia juga sudah mulai berbeda dari anak sebelumnya atau dikatakan anak-anak. Dan yang selanjutnya 6 itu masa puber merupakan fase negatif. Kenapa dibilang fase negatif? Karena di sini anak merasa malas, cepat bosan, mudah tersinggung, rasa percaya dirinya kurang. Dan yang ketujuh, pubertas terjadi pada berbagai usia. Di sini pubertas berbeda-beda setiap individunya. Ada yang pubertas di usia 10, 12, bahkan 13 sampai 14, bahkan 15 tahun. Faktor penyebab terjadinya perubahan yaitu peranan pituitary gland dan kelenjar pituitary. Kelenjar pituitary bekerja lebih aktif. Kelenjar pituitary menghasilkan 2 macam hormon. Yang pertama itu hormon pertumbuhan dan hormon gonadotropik. Hormon pertumbuhan berfungsi mengendalikan pertumbuhan tinggi badan, sedangkan hormon gonadotropik itu berfungsi merangsang gonad atau organ reproduksi. Maka di sini untuk gonad pada pria yaitu berupa testes dan gonad pada wanita berupa ovarium atau indung telur. Di sini mulailah terjadi untuk pertama kalinya wanita terjadi menstruasi dan laki-laki terjadi mimpi basah. Perkembangan fisik anak puber itu yaitu perubahan ukuran tubuh, perubahan proporsi tubuh, perkembangan ciri-ciri seks sekunder, dan perubahan ciri-ciri seks primer. Menurut Harlock 2004-188, perubahan dalam ukuran tubuh yaitu pertambahan tinggi badan dan berat badannya. Perubahan itu untuk anak-anak perempuan rata-rata peningkatan tinggi per tahun sebelum haid antara 3 sampai 6 inci. Sementara untuk pertumbuhan beratnya itu wanita pertumbuhannya setelah haid itu hanya sedikit. Untuk laki-laki permulaan periode pertumbuhan tinggi badan itu rata-rata usia 12,8 tahun dan berakhir rata-rata 15,3 tahun dan puncaknya itu umur 14 tahun.
Perubahan proporsi tubuh. Perubahan proporsi tubuh itu proporsi pubertas perubahan mendekati proporsi tubuh orang dewasa. Yang mana perubahan proporsi tubuh ini bertambahnya ukuran daerah tubuh yang tadinya terlampau kecil sekarang menjadi terlampau besar. Gambar ini ciri-ciri tadi yang saya jelaskan, yaitu pituitary gland. Seperti laki-laki dan perempuan perbedaannya. Untuk laki-laki itu facial hair sudah mulai tumbuh rambut di sekitar dahi. Voice chest, suara dia sudah berbeda, artinya suaranya sudah membesar. Underarm hair, tumbuhnya rambut di sekitar ketiak. Pubic hair, tumbuhnya rambut di sekitar alat kemaluan. Dan ejaculation buat laki-laki, testis tadi, gonad pria yang berupa testes tadi. Dan pada wanita dengan ciri underarm hair, pada wanita itu tumbuh rambut di sekitar dahi. Breast growth, tumbuhnya payudara. Hip growth ini panggul sudah mulai membesar. Ovarium, pada perempuan itu terjadi yang namanya gonad pada wanita tadi berupa ovarium atau indung telur. Dan menstruation, artinya menstruasi untuk pada wanita. Ciri-ciri seks primer itu, perubahan primer pada masa pubertas adalah tanda-tanda perubahan yang menentukan sudah mulai berfungsi optimal organ-organ reproduksi pada manusia, menurut Harlock 2004 ayat 210. Pada laki-laki terjadilah mimpi basah untuk pertama kalinya, dan perempuan terjadinya menstruasi. Ciri-ciri seks sekunder, yaitu perubahan sekunder pada masa pubertas, perubahan-perubahan yang menyertai perubahan primer yang terlihat dari luar. Contohnya itu laki-laki, yaitu laki-laki lengan dan tungkai kaki bertambah panjang, tangan dan kaki bertambah besar, pundak dan dada bertambah besar dan membidang, otot-otot menguat, tulang wajah memanjang dan membesar, tidak tampak seperti anak-anak kecil lagi. Tumbuh jakun, pertumbuhan rambut di ketiak dan sekitar muka dan sekitar kemaluan penis. Buah zakar membesar, suara menjadi besar, keringat bertambah banyak, kulit dan rambut mulai berminyak. Dan pada perempuan, ciri-ciri seks sekundernya yaitu lengan dan tungkai kaki bertambah panjang, pertumbuhnya payudara, tumbuh bulu-bulu halus di sekitar ketiak dan vagina, panggul mulai melebar, tangan dan kaki bertambah besar, tulang-tulang wajah mulai memanjang dan membesar, vagina mengeluarkan cairan, keringat bertambah banyak, kulit dan rambut mulai berminyak, serta pantat bertambah lebih besar. Perkembangan kognitif pada remaja. Menurut Piaget, perkembangan kognitif adalah perubahan kemampuan mental seperti belajar, memori, menalar, berpikir, dan bahasa. Menurut Piaget, perkembangan kognitif muncul di mana manusia mulai mengerti dunia yang bertambah kompleks. Menurut Piaget, dalam Sandrock pada tahun 2001, seorang remaja termotivasi untuk memahami dunia karena perilaku adaptasi secara biologis mereka. Dalam pandangan Piaget, remaja aktif membangun dunia kognitif mereka di mana informasi yang didapatkan tidak langsung diterima begitu saja ke dalam skema kognitif mereka. Cara berpikir pada remaja ada dua menurut Piaget, yaitu yang pertama berpikir secara abstrak. Berpikir secara abstrak adalah ketika seorang mampu melihat apa yang tidak dilihat oleh mata, mampu membaca sesuatu yang tidak terbaca oleh indera, dan mampu memahami konsep-konsep di luar apa yang dinalar oleh logika. Contohnya yaitu, pada seorang remaja ia ingin memakai jenis pakaian, gaya rambut, dan sebagainya. Jadi disitulah remaja tersebut berpikir secara abstrak yang tidak bisa dipikir oleh pada anak-anak. Yang kedua yaitu remaja berpikir secara logis, yaitu remaja mulai berpikir seperti ilmuwan yang menyusun rencana-rencana untuk memecahkan masalah. Dan yang ketiga ada idealis.
Remaja sering berpikir tentang apa yang mungkin. Mereka berpikir tentang ciri-ciri ideal sendiri, pemikiran orang lain, dan dunia. Lebih mampu menguji pemikiran diri sendiri, pemikiran orang lain, dan apa yang orang lain pikirkan tentang di mereka, serta cenderung menginvestasikan dan memantau dunia sosial, menurut Sandrock pada tahun 2002. Perkembangan bahasa menurut Owen. Sejalan dengan perkembangannya kognitif, perkembangan bahasa remaja memiliki peningkatan pesat. Kosakata remaja terus mengalami perkembangan seiring dengan bertambahnya referensi bacaan dengan topik-topik yang lebih kompleks. Menurut Owen dalam Papalia tahun 2004, remaja mulai peka dengan kata-kata yang memiliki makna ganda. Mereka menyukai penggunaan metafor, ironi, dan bermain kata-kata untuk mengekspresikan pendapat mereka. Terkadang mereka menciptakan ungkapan-ungkapan baru yang sifatnya tidak baku. Bahasa seperti inilah yang kemudian banyak dikenal dengan istilah bahasa gaul. Bahasa Indonesia yang digunakan kalangan remaja ini yang lebih dikenal dengan istilah ABG saat ini memang berbeda dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa remaja cenderung memiliki ragam santai dan tidak terlalu kaku. Ketidakbakuan tersebut bercermin dengan kosakata, struktur kalimat, dan intonasinya. Misalnya, bilang digunakan untuk mengganti kata berkata, ngomong digunakan untuk menggantikan kata berbicara, dan sebagainya. Selanjutnya, perkembangan sosial emosional. Yang pertama, perkembangan sosial pada remaja menurut Jonger tahun 1991. Menurut Papalia dan Ols, pada tahun 2001, perkembangan sosial berarti perubahan dalam berhubungan dengan orang lain. Perkembangan sosial pada remaja ini lebih melibatkan kelompok teman sebaya dibandingkan dengan orang tuanya menurut Jonger 1991, Papalia dan Ols pada tahun 2001. Dibandingkan pada masa kanak-kanak, remaja lebih banyak melakukan kegiatan luar rumah, seperti kegiatan sekolah, ekstrakurikuler, dan bermain dengan temannya. Dengan demikian, pada remaja, peran kelompok teman sebaya ialah besar. Yang kedua, perkembangan emosional pada remaja menurut Erikson pada 1991. Menurut Erikson pada 1968, remaja memasuki tahap psikososial yang disebut dengan sebagai identitas versus role confusion. Pada tahap ini, anak sudah memasuki usia sekolah, kemampuan akademiknya mulai berkembang. Selain itu, kemampuan sosial anak untuk berinteraksi di luar anggota keluarganya juga berkembang. Anak akan belajar berinteraksi dengan teman-temannya maupun gurunya. Masa mencari identitas, mencoba berbagai karakter hingga menemukan karakter yang sesuai dengan dirinya. Contohnya itu pada masa ini ia menyerupai orang dewasa muda, ia ingin membuat keputusan sendiri untuk mencari identitasnya. Menurut Erikson, seorang yang sedang mencari identitas akan berusaha menjadi seorang yang berarti berusaha mengalami diri sendiri sebagai aku yang bersifat sentral, mandiri, unik, yang mempunyai suatu kesadaran dan diakui oleh orang banyak. Lebih jauh dijelaskan bahwa orang yang sedang mencari identitas adalah orang yang ingin menentukan siapakah atau apakah yang diinginkan pada masa mendatang. Perkembangan Confucian itu menurut Halter dalam Sever pada tahun 2005 mengatakan bahwa remaja yang terlalu kecewa atas penggambaran diri mereka yang tidak konsisten akan bertindak keluar dari karakter dalam upaya untuk meningkatkan citra mereka atau mendapat pengakuan dari orang tua atau teman sebayanya. Anak pada usia ini rawan untuk melakukan beberapa hal negatif yang dalam rangka pencarian jati mereka. Bimbingan dan pengarahan baik dari orang tua maupun guru juga diperlukan bagi anak pada tahap ini, agar mereka dapat menemukan jati mereka sebenarnya. Dilihat dari sudut pandang mood cenderung belum stabil, contohnya yaitu dia ingin dan diterapkan menangani banyak tanggung jawab. Namun dia sering merasa seolah-olah dia itu masih kecil. Menurut Harlock, emosi pada masa pubertas masuk pada perkembangan sekunder.
Pada masa pubertas ada beberapa ciri-ciri emosi, yaitu pertama, ikatan emosi pada masa pubertas, yaitu perkembangan mood sosial emosi, penambahan perilaku saat pubertas, perubahan perilaku anak, dan penambahan emosional pada anak. Yang kedua ada temperamen masa anak, yaitu anak mudah marah dan perilaku sosial pada remaja. Yang ketiga ada pengakhiran emosi, yaitu perubahan suasana hati, lonjakan emosi, serangan menangis, dan standar mengenai diri anak tersebut. Perkembangan moral menurut teori Kohlberg. Kohlberg mengemukakan 3 tingkatan tentang perkembangan moral. Yang pertama ada prakonvensional. Tingkat prakonvensional dari penalaran moral umumnya ada pada anak-anak. Walaupun orang dewasa juga dapat menunjukkan penalaran dalam tahap ini. Seseorang yang berada dalam tingkat prakonvensional menilai moralitas dari suatu tindakan berdasarkan konsekuensinya langsung. Dalam prakonvensional ada 2 tahap. Tahap yang pertama ada orientasi kepatuhan dan hukuman. Maksudnya, individu memfokuskan diri pada konsekuensi langsung dari tindakan mereka yang dirasakan sendiri. Tahap yang kedua ada orientasi minat pribadi, yaitu menepati posisi pada untung perilaku yang benar didefinisikan dengan apa yang paling diminatinya. Penalaran tahap ini menunjukkan perhatian pada kebutuhan orang lain. Yang kedua ada konvensional. Tingkat konvensional umumnya ada pada seseorang atau remaja atau orang dewasa. Orang di tahapan ini menilai moralitas dari suatu tindakan dengan membandingkannya dengan pandangan dan harapan masyarakat. Ada 2 tahap mengenai konvensional. Yang pertama ada orientasi keserasian, interpersonal, dan konformitas. Maksudnya yaitu seseorang memasuki masyarakat dan memiliki peran sosial. Individu mau menerima persetujuan atau ketidaksetujuan dari orang-orang lain karena hal tersebut merefleksikan persetujuan masyarakat terhadap peran yang dimilikinya. Yang kedua ada tahap orientasi otoritas dan pemilihan aturan sosial, yaitu penting untuk mematuhi hukum, keputusan, dan konvensi sosial karena berguna dalam memelihara fungsi dari masyarakat. Yang ketiga ada pasca konvensional. Tingkatan pasca konvensional juga dikenal sebagai tingkatan berprinsip, terdiri dari tahap 5 dan 6 dari perkembangan moral. Ada 2 tahap dalam pasca konvensional. Yang pertama ada orientasi kontrak sosial. Maksudnya, individu dipandang sebagai memiliki pendapat dan nilai yang berbeda. Yang kedua ada tahap prinsip etika universal, yaitu maksudnya penalaran moral berdasar pada penalaran hukum hanya valid bila berdasar pada keadilan, dan komitmen terhadap keadilan juga menyertakan keseharusan untuk tidak mematuhi hukum yang tidak adil. Spiritual. Perkembangan spiritual masa puber. Menurut teori Fowler, yang pertama ada mengenai eksistensi dan sifat kemurahan dan keadilan Tuhan dimulai dipertanyakan secara kritis dan skeptis. Yang kedua, masih mencari dan mencoba menemukan pegangan hidup. Yang ketiga, penghayatan kehidupan keagamaan sehari-hari dilakukan atas pertimbangan adanya semacam tuntutan yang memaksa dari luar dirinya. Dan yang terakhir ada pola asuh orang tua. Menurut perspektif Islam, dalam Quran surah Al-Anfal ayat 28 yang isinya menjelaskan tentang tugas dan kewajiban orang tua,
Yang kedua, memenuhi kebutuhan jasmani. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan rohani. Yang keempat, memenuhi kebutuhan pendidikan akhlak. Yang kelima, menjaga tergelincir dari kehidupan. Yang keenam, menjaga anak tidak keluar dari jalan yang benar. Dan yang terakhir, pembentukan perilaku sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Tugas perkembangan masa pubertas. Menurut J. Harpic Grus tahun 1961 mengartikan tugas perkembangan merupakan suatu hal yang muncul pada periode tertentu dalam bentuk individu yang apabila berhasil dituntaskan akan membawakan kebahagiaan. Masa pubertas usia yaitu pada usia 12 tahun sampai 18 tahun beralih dari akhir anak-anak ke masa awal pubertas. Ciri-ciri dari perkembangan masa pubertas menurut J. Harpic Grus yaitu anak tidak lagi suka diperlakukan seperti anak kecil lagi. Anak mulai bersikap kritis. Masa pubertas anak usia 14 sampai 16 tahun, masa remaja awal yang dilakukan atau yang diikuti dengan ciri-ciri mulai cemas, ada rasa cemas dan bingung tentang perubahan fisiknya. Yaitu perubahan fisiknya itu di mana anak-anak tersebut mulai tumbuh jakun pada bagian leher terhadap anak-anak laki, dan sedangkan pada anak perempuan mulai pembesaran payudara pada usia 14 sampai 16 tahun ataupun bisa disebut dengan masa pubertas. Isu-isu permasalahan era digital yaitu perilaku psikososial pada masa pubertas. Permasalahan perkembangan yaitu pada perkembangan fisik, di mana peningkatan perhatian remaja terhadap kehidupan individu pada seksual fisik. Contohnya itu pernikahan di usia dini atau masa kehamilan di luar nikah. Nah, masa perkembangan fisik di usia pubertas, anak-anak tidak dapat membedakan antara hal yang positif dan hal yang negatif. Akan tetapi masa anak-anak atau masa pubertas ini lebih cenderung kepada keinginan ataupun kemauannya tersendiri, sehingga tidak dapat membedakan hal positif dan negatifnya. Masa perkembangan kognitif dan bahasa yaitu pematangan fisik pada masa pubertas dan remaja secara berangsur-angsur memiliki perubahan dalam perkembangan otak. Contohnya itu seseorang anak gampang atau mudah terpengaruhi ataupun gampang mudah tersinggung pada suatu tindakan atau suatu perilaku yang sedang dialaminya. Dalam rangka menumbuhkan kembangan perilaku hidup sehat bagi anak-anak remaja pada masa puber, maka perlu kepedulian dalam bentuk pelayanan dan penyediaan informasi yang benar serta kesepahaman akan pentingnya kesehatan remaja sehingga dapat membentuk mereka dalam menentukan ke masa depan yang lebih baik. Edukasi kesehatan pada masa pubertas dalam pandemik COVID-19 saat ini sangatlah baik dilakukan apabila anak remaja pada pubertas itu melakukan edukasi kesehatan sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan pengetahuan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penyediaan dan penyampaian informasi pada anak masa pubertas tersebut. Masa puber merupakan salah satu masa terjadinya perkembangan paling pesat dalam perjalanan hidup manusia terhadap peningkatan pengetahuan remaja tersebut. Sebelum dan sesudah dilakukan edukasi terkait kesehatan reproduksi dalam kematangan organ-organ reproduksi pada remaja masa puber sangatlah penting untuk mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari.